Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Jakung selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategik. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan kami dari kelompok 6 membawakan materi 5 terkait strategi monitoring. Di sini kami kelompok 6 akan membahas terkait strategi monitoring, di mana terdapat beberapa poin pembahasan. Yang pertama terkait dengan proses evaluasi strategi. Di sini kita akan membahas terkait metodenya. Kemudian ada 3 strategi evaluasi. Kemudian di sini ada tantangan dalam strategi manajemen, dan juga kita akan membahas terkait strategi efektif dalam evaluasi. Kita akan membahas terkait yang pertama, strategi evaluasi proses, di mana di sini terdapat 3 aktivitas dasar dalam evaluasi strategi. Yang pertama, kita perlu meninjau dasar-dasar strategi, yaitu menganalisis apakah kekuatan dan kelemahan internal dan eksternal dari perusahaan itu. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana kelemahan internal tuh dari perusahaannya seperti apa, dan eksternal dari perusahaan kayak terkait dengan kebijakan, kondisi ekonomi dan lain sebagainya. Kemudian kita mengukur kinerja. Di sini kita akan membandingkan bagaimana hasil aktual dengan target yang diharapkan. Selanjutnya tindakan korektif. Di sini berkaitan dengan melakukan perubahan struktural dan realokasi sumber daya atau revisi strategi demi memastikan pencapaian sasaran. Next. Selanjutnya di sini kita akan membahas terkait kriteria umum dalam evaluasi strategi. Dalam kriteria ini ada beberapa strategi yang efektif. Yang pertama yaitu konsistensi, di mana strategi yang dibuat itu tidak boleh memuat tujuan dan kebijakan yang saling bertentangan secara internal dalam organisasi. Jadi maksudnya di sini adalah tidak boleh bertentangan adalah kebijakan atau SOP yang ada di perusahaan itu yang sudah dibuat. Kemudian strateginya juga itu harus sesuai dengan SOP tadi. Begitu juga dengan kebijakan yang dibuat perusahaan itu tidak boleh menentang atau berbeda, tidak sejalan dengan kebijakan dari pemerintah. Kemudian di sini terdapat kesesuaian, di mana strategi harus mewakili respon yang adaptif terhadap lingkungan eksternal, perubahan tren makro yang dinamis. Selanjutnya yaitu kelayakan, di mana di sini strateginya tidak boleh melampaui batas kemampuan sumber daya perusahaan. Artinya, ketika kita membuat strategi, kita harus memperhatikan dulu bagaimana kemampuan perusahaan baik dari aspek finansial, kemudian sumber daya manusianya dan teknologinya itu apakah mampu dengan strategi yang baru akan dibuat itu. Kemudian di sini ada keunggulan, ini strateginya kita harus mampu menciptakan atau mempertahankan keunggulan kompetitif yang kita miliki atau yang perusahaan miliki. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan faktor kesulitan dalam evaluasi strategi. Yang pertama yaitu peningkatan volatilitas. Jadi terdapat peningkatan volatilitas di sini maksudnya adalah terjadi tren naik turun atau volatil yang tidak stabil di dalam kancah global, sehingga itu akan menyulitkan suatu manajemen dalam memprediksi dan akan berdampak kepada kesulitan evaluasi strategi. Di mana ketika prediksi sulit itu akan memunculkan variabel kompleks. Jadi adanya penemuan-penemuan, jadi peneliti itu melakukan penelitian dan mereka pasti akan menambah jumlah variabel-variabel baru baik internal dan eksternal dalam penelitiannya, sehingga itu akan juga mempengaruhi prediksi untuk terhadap evaluasi strategi ini. Selanjutnya, strategi cepat usang. Karena variabel yang kompleks tadi, maka strateginya akan cepat usang. Kemudian setelah strategi ini akan cepat usang, terjadi peristiwa yang tak terduga, di mana ada kejadian domestik maupun global yang tak terduga yang dapat seketika mengubah peta persaingan. Selanjutnya, adanya rentang kepastian atau menyusul. Ini berkurangnya rentang waktu kepastian dalam proses menyusun rencana jangka panjang. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses evaluasi strategi yang adaptif, yaitu di mana melakukan evaluasi itu kita tidak boleh secara kaku atau hanya sebagai formalitas saja di rutinitas akhir tahun anggaran saja. Jadi melakukan evaluasi itu kita tidak boleh lakukan sebagai bentuk formalitas saja untuk memenuhi tugas dari atasan saja, seperti itu. Di mana di sini ada beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam proses evaluasi strategi itu harus berkelanjutan, di mana berkelanjutan di sini artinya
dalam jangka waktu yang lama, 5 tahun atau 10 tahun, strategi itu gimana caranya tetap stabil. Jadi perusahaan harus memikirkan gimana itu skalanya bisa berkelanjutan. Selanjutnya partisipatif. Jadi dalam membuat proses evaluasi strategi ini, perusahaan harus melibatkan seluruh level atau jajaran dari top manajemen, middle manajemen maupun lower manajemen. Di mana selanjutnya yaitu poin ketiga, sistem peringatan dini. Jadi di sini menggunakan data objektif sebagai pemandu keputusan preventif. Artinya sebelum terjadi masalah, maka terjadi masalah atau konflik yang perlu dievaluasi itu, kita perlu yang namanya memperhatikan sistem peringatan dini untuk mencegah masalah itu gimana supaya tidak terjadi. Selanjutnya di sini ada 3 strategi evaluasi. Dalam 3 strategi evaluasi itu, yang pertama kita meninjau dasar-dasar strategi. Di sini terdapat kerangka yang bisa teman-teman lihat, di mana kerangka ini membahas bagaimana yang pertama yang bisa kita lakukan adalah melakukan revisi internal. Jadi masalah-masalah yang terjadi di internal perusahaan itu kita data, kemudian bisa kita revisi menggunakan matriks internal factor evaluation. Kemudian kita juga perlu yang namanya merevisi masalah-masalah yang sedang terjadi di eksternal perusahaan, seperti mungkin bagaimana kondisi ekonomi, kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah. Itu kita perlu lakukan pendataan dan revisi. Setelah itu kita bisa melakukan compare, yaitu membandingkan bagaimana kekuatan dan kelemahan perusahaan itu seperti apa. Kemudian kita juga mengonternya dengan bagaimana peluang dan juga ancaman yang ada di luar sana, di luar perusahaan. Selanjutnya, aktivitas yang selanjutnya itu atau langkah selanjutnya kita membandingkan antara actual planning atau perencanaan yang kita lakukan di aktualnya itu apakah sesuai dengan perencanaan kita di awal atau tidak. Jadi kita perlu mengcompare-nya. Selanjutnya, tindakan ini atau langkah-langkah ini bisa dilakukan secara berkelanjutan untuk melihat bagaimana evaluasi perusahaan dari sebelum-sebelumnya untuk kedepannya. Selanjutnya di sini yang seperti saya jelaskan tadi, jadi dalam meninjau dasar-dasar strategi kita bisa menggunakan dan memanfaatkan matriks IV atau internal factor evaluation. Di sini dapat didefinisikan matriks IV itu adalah alat analisis strategis yang digunakan untuk melakukan evaluasi lingkungan internal perusahaan. Jadi dalam matriks IV ini yang dilihat adalah bagaimana kekuatan atau strength dan kelemahan dari perusahaan. Kemudian faktor-faktor internal ini bisa kita lihat dari bagaimana divisi pemasaran dalam memasarkan produk, keuangan, akuntansi, produksi dan operasi, dan juga bagaimana divisi R&D melakukan riset terkait dengan inovasi dan penemuan-penemuan baru, dan juga sistem informasi manajemen atau SIMI. Selanjutnya di sini ada matriks EV. Jadi matriks EV itu adalah suatu alat yang digunakan untuk mengevaluasi lingkungan eksternal perusahaan dalam bentuk peluang. Jadi yang dilihat itu adalah apa sih, ada peluang apa sih di eksternal perusahaan, dan ada ancaman apa sih yang perlu dilihat juga oleh perusahaan. Dimana faktor eksternal ini dapat dilihat bagaimana tindakan bersaing, kemudian perubahan permintaan, kemudian ada perubahan teknologi, perubahan ekonomi, dan lain sebagainya. Baik, setelah meninjau dasar-dasar strategi, langkah yang kedua yaitu kita akan mengukur kinerja organisasi. Nah, sebetulnya di apa saja sih aktivitas dalam pengukuran kinerja organisasi? Jadi aktivitas itu mencakup perbandingan hasil yang diharapkan dengan hasil aktual yang terjadi di lapangan gitu. Nah, pengukuran ini digunakan untuk menyelidiki penyimpangan dan rencana penyimpangan dari rencana yang telah kita gunakan, karena berdasarkan evaluasi antara hasil yang diharapkan dan hal ini adalah perencanaan dan hasil aktual. Kemudian kita bisa mengevaluasi kinerjanya, kemudian juga kita bisa tahu progres kita dalam mencapai tujuan itu seberapa gitu. Nah, akan tetapi pengukuran kinerja itu juga perlu memperhatikan beberapa faktor di sini yang mungkin dapat berpengaruh gitu terhadap kinerja organisasi. Ada kebijakan, kemudian ada perubahan ekonomi, ada juga faktor-faktor eksternal seperti masuk dan
distributor dan juga atau memang strategi yang tidak efektif. Nah, ini perlu kita perhatikan untuk meninjau dalam pengukuran kinerja organisasi. Next. Nah, dalam pengukuran kinerja organisasi kita harus memperhatikan antara dua kriteria ini, baik kuantitatif maupun kualitatif. Nah, kalau untuk kriteria kuantitatif kita biasa menggunakan rasio keuangan. Dalam hal ini adalah finansial begitu. Nah, di sini kita bisa menggunakan rasio finansial di sini untuk membandingkan kinerja perusahaan per periode waktu, misal antara tahun sekarang dengan tahun sebelumnya, bulan sekarang dengan bulan sebelumnya, ataupun yang lainnya begitu. Kemudian juga kita bisa membandingkan antara kinerja perusahaan kita dengan kompetitor dan juga dengan industri-industri sejenis yang relevan begitu. Kemudian untuk kriteria kualitatif ini bisa diukur dari tingkat absensi karyawan gitu, kemudian kualitas dan juga kuantitas produksi, pembosanan karyawan, kemudian juga faktor-faktor pemasaran dan lain sebagainya yang ada di sini. Maka dari itu, next, muncullah sebuah alat analisis untuk pengukuran kinerja organisasi bernama balance scorecard. Nah, jadi balance scorecard ini merupakan sebuah alat evaluasi pengendalian strategi dengan menyeimbangkan antara ukuran finansial dan non finansial, dan lainnya adalah kuantitatif dan kualitatif gitu, yang telah disebutkan sebelumnya gitu ya. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan tujuan dari 3 stakeholder di sini. Ada pemegang saham, konsumen, dan operasional perusahaan. Yang mana 3 aktor ini memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Misal pemegang saham dia menginginkan, dia punya tujuan untuk mendapatkan return of investment yang tinggi, kemudian juga ingin profitabilitas yang terus meningkat begitu. Nah, sementara konsumen ingin kualitas produk yang tinggi sementara harganya murah. Sedangkan untuk operasional perusahaan dia pengen yang efisiensinya tinggi, kemudian juga biayanya murah gitu. Nah, jadi balance scorecard ini berusaha untuk menyatukan 4 perspektif dari 3 kepentingan aktor di sini. Jadi ada 4 perspektif di sini. Yang pertama kita akan menyeimbangkan antara kinerja finansial, kemudian pengetahuan konsumen, proses bisnis internal, dan juga evaluasi dan pertumbuhan. Karena kinerja organisasi yang baik gitu ya harus bisa diukur dan menyeimbangkan antara empat perspektif ini, sehingga bisa melakukan penyeimbangan dari jangka panjang, jangka pendek, kemudian finansial dan finansial, internal dan eksternal gitu. Jadi tidak hanya mengukur kinerja berdasarkan ukuran finansial saja gitu. Karena ya memang seringkali ukuran finansial ini sudah tidak relevan dengan apa yang akan nanti terjadi gitu. Dan juga seringkali dengan hanya pengukuran finansial kita tidak bisa meramalkan atau kita tidak punya perspektif yang luas begitu. Nah, di sini dengan balance scorecard kita akan berusaha untuk menjawab 3 pertanyaan di sini. Yang pertama, apakah perusahaan terus meningkatkan nilai melalui inovasi, kualitas produk dan juga efisiensi proses? Kemudian yang kedua, apakah perusahaan mempertanyakan dan meningkatkan kompetensi inti serta keunggulan kompetitif dan juga seberapa puas pelanggan perusahaan? Next, di sini ada contoh dari balance scorecard yang di sini menyatukan 4 perspektif yang telah saya sebutkan. Ada finansial, kemudian ada konsumen, kemudian ada internal proses, dan juga learning and growth perspective. Nah, di sini kita harus tahu nih tujuan dari masing-masing 4 perspektif ini apa. Misalnya dari finansial ada meningkatkan profitabilitas, kemudian juga expand funding sources, dan juga reduce operational cost. Nah, begitu juga dilakukan oleh dengan 3 perspektif lainnya. Gitu. Kemudian pengukurannya apa? Kalau misal di finansial di sini ada net profit margin gitu, ukurannya apa harus jelas di sini. Dalam balance scorecard itu juga tetap disesuaikan dengan ukuran yang seragam dan juga baku begitu. Kemudian kita harus tahu nih dari tujuan perusahaan targetnya itu seperti apa, dari net profit margin berapa. Misal di sini 5% per 5% year on year gitu ya. Kemudian kinerjanya seperti apa dan interpretasi seperti apa. Nanti outputnya berupa laporan kinerja perusahaan gitu. Nanti perusahaan biasanya akan punya pengkategorian standar. Oh, ketika dia
kinerjanya sudah mencapai 80% itu sudah dinyatakan baik. Ketika dinyatakan kurang dari 60% itu masih perlu perbaikan dan lain sebagainya gitu. Nanti itu akan dikategorikan sesuai dengan kebijakan perusahaan masing-masing gitu. Next. Nah, yang ketiga, setelah kita pengukuran kinerja organisasi atau perusahaan, kita mengambil tindakan korektif. Nah, di sini berkaitan dengan evaluasi strategi ya. Jadi fokus utamanya bisa mengubah struktur organisasi, apakah mengganti satu atau lebih individu, kemudian menetapkan atau merevisi tujuan, menjual divisi, merevisi misi, merancang kebijakan baru, menerbitkan saham, kemudian menambah tenaga penjualan, mengalokasikan sumber daya secara berbeda, atau mengembangkan insentif kinerja baru. Nah, misal perusahaan McDonald ya teman-teman, di sini ada setelah pengukuran kinerja diketahui bahwa terjadi penurunan penjualan pada McD ini begitu. Nah, jadi McD melakukan tindakan korektif berupa memecat seorang CEO, kemudian menggantinya dengan CEO lain, merombak jajaran manajemen dan menciptakan struktur organisasi baru dan merombak menunya. Nah, hal ini terjadi karena itu tadi kinerja dari CEO sebelumnya kurang, kemudian juga itu sudah di bawah batas toleransi perusahaan begitu ya. Jadi tindakan korektifnya berupa pemecatan dan penggantian pada beberapa hal gitu. Nah, salah satu bentuk tindakan korektif adalah penggunaan rencana kontingensi. Jadi apa sih rencana kontingensi itu? Jadi rencana kontingensi merupakan sebuah rencana cadangan atau bisa dibilang di sini adalah plan B gitu ya. Kalau skenario utama atau plan A tidak berjalan lancar. Nah, ada beberapa kondisi ketika rencana kontingensi ini dibutuhkan gitu ya. Ketika yang pertama, kompetitor utama nih melakukan perang harga atau akuisisi agresif. Kemudian ketika darurat menghadapi supply chain disruption atau bencana alam. Kemudian target volumenya di bawah batas minimum seperti yang tadi disebutkan di McD. Kemudian mitigasi jika terjadi krisis cyber atau kebocoran data massal. Nah, biasanya kejadian-kejadian ini memunculkan atau menjadi alasan dilakukannya rencana kontingensi plan B ini. Nah, manfaatnya apa sih dalam perencanaan kontingensi? Ini ada 3. Yang pertama, respon cepat dan tepat. Jadi memungkinkan organisasi untuk bisa melakukan tindakan dengan cepat dan juga tepat gitu ya, tanpa kepanikan yang berarti. Kemudian yang kedua, meminimalkan kerugian. Bisa organisasi ini bisa dengan rencana kontingensi perusahaan bisa mengurangi dampak kerugian finansial karena sudah di plan sebelumnya begitu ya, dengan respon yang cepat dan juga tepat ini gitu. Terus yang ketiga, meningkatkan fleksibilitas organisasi. Jadi membentuk budaya manajerial yang berkarakter proaktif, tangkas dan juga adaptif begitu. Next. Nah, dalam melakukan rencana kontingensi di sini ada 5 tahap. Yang pertama kita harus tahu nih peristiwa apa yang dialami gitu ya, seperti ancaman atau peluang yang berpotensi mengubah arah strategi begitu. Setelah kita identifikasi peristiwa, kita cari titik pemicunya itu apa. Setelah itu dengan adanya kondisi tersebut, dampaknya apa, resikonya seperti apa. Kemudian risiko biaya ya terutama perlu kita tahu gitu. Kemudian kita menyusun rencana alternatif gitu dari pandangan operasional, cadangan spesifik untuk merespon pemicu dari ancaman di sini gitu. Kemudian dampak finansialnya apa, mengkalkulasi biaya tidak terduga agar anggaran perusahaan tidak merugi lah gitu. Oke, yang selanjutnya dari yang sudah disebutkan tadi, melanjutkan tentang tindakan korektif. Di sini ada juga tentang auditing. Auditing sendiri itu dari buku disebutkan dari American Accounting Association itu sebagai proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan tentang tindakan dan peristiwa ekonomi.
Kemudian fungsi audit itu sendiri apa sih? Yang pertama itu untuk pemeriksaan internal dan eksternal. Jadi untuk memeriksa kinerja internal perusahaan dan juga untuk melihat faktor-faktor eksternal seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu fungsinya sebagai pemberi penilaian wajar. Kemudian yang ketiga untuk mengkomunikasikan mengenai informasi dari kinerja internal dan eksternal perusahaan. Kemudian yang keempat yaitu penyedia layanan evaluasi strategi. Jadi auditing sendiri itu digunakan untuk evaluasi strategi dari kinerja yang sebelumnya, dari periode sebelumnya perusahaan untuk periode selanjutnya seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu menilai kesesuaian standar. Jadi setiap perusahaan itu memiliki standarnya sendiri-sendiri. Jadi ketika di akhir periode kemudian dilakukan auditing untuk memeriksa faktor-faktor internal, eksternal, kemudian dinilai apakah hal-hal itu wajar, kemudian kita lakukan evaluasi strategi, barulah kita melakukan penyesuaian standar untuk periode-periode selanjutnya. Kenapa sih audit itu penting? Yang pertama tentu menjamin transparansi dan perbandingan. Dengan transparansi ini akan mempermudah investor untuk membandingkan kinerja antar perusahaan. Jadi di perusahaan A misalnya harganya cukup tinggi, kemudian di perusahaan B itu kurang seperti itu. Kemudian yang kedua itu untuk memfasilitasi penggalangan modal global. Jadi audit ini membantu perusahaan dalam mengumpulkan dana atau modal di luar negeri serta mempermudah bisnis internasional. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan daya saing, yakni untuk mendukung peningkatan perdagangan lintas batas dan juga membantu perusahaan untuk bersaing di dalam ekonomi dunia. Yang terakhir yaitu untuk memitigasi resiko hukum dan peraturan. Jadi untuk memastikan kepatuhan di seluruh lini perusahaan tentunya dari pajak, investasi, merger, kas dan lain-lain agar tidak memicu masalah hukum. Selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan abad ke-21 dalam manajemen strategi. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah strategi terbaik berasal dari kreativitas atau seni, ataukah analisis data sistematis, yakni sains? Di sini kita bandingkan seni dengan sains. Untuk seni sendiri bersifat holistik, intuitif, emergent, informal, dan juga kreatif. Sedangkan sains sendiri itu bersifat sistematis, berbasis riset, formal, dan juga objektif. Untuk solusi terbaiknya sendiri yaitu kita memadukan antara sains dan seni yang dari ide dengan data dan juga naluri dengan analisis. Kemudian pertanyaan kedua, seberapa terbuka proses dan keputusan strategi harus dikomunikasikan kepada stakeholder. Di sini kita membandingkan antara yang terbuka dan juga tersembunyi atau tertutup. Untuk yang terbuka sendiri tentunya kontribusinya lebih besar atau lebih luas. Kemudian kepercayaan investor lebih besar. Kemudian ada juga mendorong demokrasi, kemudian meningkatkan komitmen. Sedangkan untuk yang tertutup itu melindungi keunggulan. Kemudian ada membatasi kritik. Kemudian ada mempertahankan SDM, dan yang paling penting itu adalah mencegah pemalsuan data dan lain-lain. Jadi dari keduanya ini diperlukan keseimbangan komunikasi. Jadi informasi sensitif yang bersifat tersembunyi untuk top management. Kemudian ada juga proses umum yang bersifat terbuka. Kemudian yang ketiga yaitu siapa yang seharusnya memimpin dan mendominasi dalam proses perumusan strategi operasi organisasi. Di sini dibagi menjadi 2, yaitu top down dan juga bottom up. Di sini yang top down sendiri yaitu keputusan strategi hanya di tangan top eksekutif. Jadi strateginya itu dari jajaran atas kemudian ke bawah seperti itu. Kemudian di sini dianggap memiliki pengalaman, wawasan dan tanggung jawab. Maksudnya di sini top eksekutifnya ya. Jadi yang mengambil tindakan itu yang dianggap memiliki pengalaman, wawasan dan juga tanggung jawab yang besar. Kemudian di sini ada juga efisiensi, maksudnya keputusan untuk top down ini maksudnya itu keputusannya itu cepat tanpa perlu konsensus luas, jadi tidak perlu dari pihak-pihak lain, jadi dari top eksekutif saja. Kemudian resikonya tentunya informasi dari lapangan itu bisa terabaikan karena dia hanya dari top eksekutif tapi tidak dari karyawan-karyawan bawah seperti itu.
Kemudian yang bottom up di sini sebaliknya, jadi dari bawah ke atas itu dari manajer dan karyawan itu ikut merumuskan strategi, berbeda dari top down tadi yang hanya top eksekutif saja. Kemudian ada meningkatkan komitmen implementasi. Kemudian yang ketiga yaitu didukung riset terkini dan pendidikan tenaga kerja yang makin tinggi. Jadi karena tadi dari bawah, jadi kemungkinan ada dari karyawan-karyawannya sendiri terdapat ada pendidikan dan juga data-data dari karyawan seperti itu. Kemudian ada mengakui diversitas dan keragaman perspektif di semua level, karena dari tingkat bawah ke atas maka tentunya akan ada keragaman ide apapun itu dari level-level bawah seperti itu. Kemudian ada yang mendorong inovasi dari bawah yang sering diabaikan. Berbeda dari top down tadi, informasi yang di lapangan itu diabaikan, sedangkan di bottom up ini mereka mendorong inovasi itu dari bawah. Jadi dari karyawan-karyawan sendiri itu kan lebih banyak bersinggungan dengan pihak-pihak luar seperti itu. Makanya bisa digunakan untuk strategi seperti itu. Berdasarkan desa terkini, bottom up tadi itu lebih didukung, namun keseimbangan keduanya itu tetap perlu diperhatikan. Di bab terakhir kita akan menjelaskan tentang pedoman untuk manajemen strategis yang efektif. Next. Jadi di sini ada beberapa kesalahan umum penyebab kegagalan dalam manajemen strategi. Yang pertama itu terlalu banyak menghabiskan waktu untuk merumuskan rencana, sedangkan untuk waktu mengimplementasikannya itu terlalu terbatas seperti itu. Jadi manajer itu terlalu banyak memikirkan strategi, tapi untuk mengimplementasikannya itu mereka hanya waktunya cuma sebentar seperti itu. Kemudian yang kedua itu prosesnya terlalu kaku, birokratis dan monoton. Kemudian yang ketiga yaitu tidak mau mendengar kabar buruk. Kemudian yang keempat ada terlalu banyak strategi yang dijalankan sekaligus. Jadi lebih baik strategi itu dilakukan terlebih dahulu, kemudian baru kita melakukan strategi yang lain. Jadi lebih dipertimbangkan ketimbang dari kita melakukan strategi secara sekaligus itu kan akan menyebabkan lebih rentan kegagalan seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu hanya berfokus pada data kuantitatif, kemudian mengabaikan data kualitatif. Dan yang terakhir yaitu tidak adanya evaluasi berkelanjutan. Jadi strategi yang sudah dilakukan itu tidak kemudian dilakukan evaluasi untuk yang strategi yang selanjutnya. Kemudian ada 6 pedoman manajemen strategik yang efektif menurut RT Lines. Yang pertama itu sederhana dan mudah dipahami. Tentunya strategi yang sederhana dan mudah dipahami akan membuat para karyawan-karyawan atau para staf-staf bawah itu lebih mudah untuk melakukannya seperti itu. Mudah dipahami dan bahasa-bahasanya itu lebih mudah seperti itu. Seperti yang nomor 2 ini, hilangkan jargon kaku dan gunakan bahasa sehari-hari. Bahasa sehari-hari ini mungkin mengikuti nomor 1 ini ya, maka mudah dipahami seperti itu. Kemudian yang ketiga ini, jangan monoton dan memvariasikan. Jadi strategi itu harus bervariasi seperti itu. Jangan hanya ini, hanya seperti itu. Mungkin ada variasi yang lain. Kemudian yang keempat itu terima kabar buruk dan dorong pemikiran kritis. Kemudian yang kelima yaitu jangan biarkan teknisi memonopoli perencanaan maupun strategi, yaitu strategi perlu perspektif yang luas. Sesuai dari yang tadi yang bottom up itu kan lebih disarankan karena mereka akan mengambil perspektifnya lebih luas karena dari bawah ke atas kan, daripada kita pakai yang top down. Itu kan strateginya hanya diambil oleh top eksekutif. Kemudian yang keenam yaitu bisa mungkin itu melibatkan manajer dari semua bidang di perusahaan. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.